Jika ada profesi di darat yang terbilang ekstrim, pencari kepiting bakau adalah salah satunya. Di tengah terik sinar matahari muara sungai, di antara lumpur-lumpur yang tebal, tangan kosong mereka bergerak lincah melawan capit raksasa kepiting bakau. Dengan kekuatan yang bisa meremukkan jari tangan, capit kepiting bakau memang tak bisa dipandang remeh. Lantas, bagaimana cara pencari kepiting bakau menaklukkannya? Inilah kisahnya. 20 km dari Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Jawai Selatan, muara Sungai Sambas besar inilah yang menjadi spot pemburu kepiting bakau. Mengalir dari Gunung Mensimbau menuju perairan Laut Tiongkok Selatan, kepiting bakau biasa hidup di kawasan ekosistem mangrove tepat di perairan Payau. Di Kalimantan, masyarakat mengenalnya dengan kepiting lumpur karena kebiasaan kepiting yang bersembunyi di gelapnya lumpur. Air surut meninggalkan sisa-sisa lumpur dan menjadi tempat berlindung kepiting dari predator. Di lumpur-lumpur, mendap-mendap gitu, tidak bisa kena panas. Di tempat yang dingin, yang lembab gitu. Ada dua metode yang biasanya dilakukan oleh warga setempat untuk mencari kepiting. Salah satunya menangkap kepiting secara langsung alias dengan tangan kosong. Karena itulah pemburu mengandalkan kejelian mata mereka dalam mencari lubang kepiting bakau. Biasanya ciri lubang yang berisi kepiting ditandai dengan adanya gundukan lumpur di pinggir lubang. Selain itu, kondisi lubang juga masih basah dan licin karena pergerakan kepiting yang sering keluar masuk membawa air. Tangannya besar, bisa dijepit, yang maksudnya terlalu menantang gitu kalau pakai tangan kosong. Kita harus sabar, hati-hati, harus fokus. Kelebihan sih, ya tangan kosong. Kalau kita pakai bubu itu kan, pakai besok lagi, malam-malam lagi gitu. Tangan kosong kan enggak, kita cari terus dapat. Tak hanya di lubang, kepiting juga biasanya nampak di permukaan lumpur. Rata-rata kepiting ini berjenis kelamin jantan karena aktif mencari betina. Kepiting inilah yang seringkali berbahaya karena sifatnya yang lebih agresif. Karena itulah, para pemburu kepiting harus tepat menempatkan posisi di belakang kepiting untuk menghindari serangannya. Tangan harus sigap memegang punggung atau cangkang untuk menghindari capitannya. Pakai itu dari kipanya ini dari belakang. Kalau di sini dia pasti ini dia pasti dijepit itu. Saya bisa jari koyak putus. Biasanya, pemburu kepiting akan bersiap dengan tali rafia untuk mengikat capit kepiting. Dengan lincah, tangan pemburu yang telah berpengalaman selama puluhan tahun sangat cepat mengikat capit kepiting. Selain dengan tangan kosong, pemburu juga memasang bubu atau perangkap. Biasanya dibutuhkan umpan berupa ikan kecil yang mudah didapat di perairan dangkal. Tinggal menebar jaring, beberapa ikan tersangkut dan bisa segera dipotong untuk dijadikan umpan. Pakai umpan ini kak, ikan bulan, ikan belanang. Kalau ikan lain bisa kak, cuman susah carinya kak. Kalau ini kan mudah didapatkan di sini, kalau di jalan itu udah. Ikan kecil seperti ini memiliki bau amis alami yang kuat sehingga bisa menarik perhatian kepiting. Dagingnya juga liat sehingga tidak cepat hancur saat nanti dipasang pada bubu dan terendam di air payau. Ada dua jenis bubu yang dibawa pemburu kepiting. Bubu bambu yang berbentuk tabung dan keranjang kawat yang biasanya berbentuk kotak. Untuk bubu tabung, ikan ditancapkan pada kayu lalu dimasukkan ke dalam bubu. Sedangkan pada bubu kotak, umpan hanya perlu dikaitkan saja pada kawat di dalam bubu. Yang bulat ini masuknya mudah, cuman dia keluarnya susah. Perbedaan gitu, dia agak rapet. Satunya dia kuat nih jaringnya, agak besar gitu. Yang bahannya sih sama, cuman perbedaan benangnya nih, benang agak kecil. Perbedaannya ini
dia punya ini pintunya ini terlalu longgar, ini susah mau dikeluarin. Kepiting bakau biasanya memanfaatkan akar bakau sebagai perlindungan sekaligus lokasi sumber makanan mereka. Pasalnya, di perairan Payau inilah terdapat kerang, ikan kecil, sekaligus bangkai organik yang menjadi menu alami kepiting bakau. Bubu akan dipasang dan didiamkan seharian untuk diangkat keesokan harinya. Ya itu tergantung dari lokasinya kak. Ya lokasi kita pasang bubunya. Ya kalau yang bagus tuh kayak ada yang kayak rimbun, banyak pohon-pohonnya di bawah itu oke, bagus kak. Kayak ini soalnya tadi kan ada gitu. Jenis kepiting dengan nama ilmiah Scylla serrata ini memiliki capit bagian kanan yang lebih besar daripada capit bagian kiri. Kepiting jantan memiliki bagian bawah perut berbentuk segitiga, sedangkan kepiting betina memiliki bagian bawah perut berbentuk bulat. Jika terdapat tanda oranye terang di bagian bawah tubuh, itu artinya kepiting sedang bertelur. Demi menjaga kelestarian, kepiting telur pun wajib dilepaskan. Kepiting yang boleh dipanen pun juga ada ketentuannya. Ukuran cangkangnya minimal 15 cm. Kepiting yang belum masuk ukuran juga harus dilepaskan. Wajar sih kak, soalnya ini kan apa namanya ya, kalau kepiting ini kan kadang-kadang tuh kadang ada 3 ekor, 2 ekor. Kalau gini kayaknya anaknya nih kak, ini yang masuk ini anak kepiting kecil ini. Kalau gini sih kadang-kadang mati kak, soalnya dia itu kan apa berantem gitu kan. Kalau yang besar nyapit itu kan ya pastilah yang kecil mati gitu. Kepiting yang sudah dipanen harus segera dibawa ke pondok, ditempatkan pada kotak besar untuk menjaga kesegaran. Sama pada jenis kepiting lain, mengikat capit diperlukan agar kepiting tak saling serang karena harus dijaga tetap hidup sampai benar-benar akan dimasak. Dalam sehari, para pencari kepiting bakau bisa mengumpulkan hasil panen sekitar 4-5 kg yang harganya bisa mencapai Rp155.000 per kilo. Sebagai salah satu komoditas penting, kepiting bakau punya harga tinggi setelah disajikan di atas piring. Harga olahan kepiting bakau bisa mencapai Rp380.000 per kilogram. Kepiting baru benar-benar dipotong karena dagingnya yang mudah busuk setelah mati. Ini diikat supaya nggak, kalau orang mau pilih kepiting itu main aman, jadi nggak dicapit. Iya, takut nanti kepitingnya lecet jadi rusak kalau dicapitnya kakinya. Kadang suka putus, itu bau jadinya. Masing-masing capit lalu dipotong untuk memudahkan membersihkan kotoran. Meski terlihat mudah, membersihkan kepiting harus benar-benar teliti, apalagi mereka berasal dari habitat lumpur yang kotor. Kepiting lalu dibuka cangkangnya dan dipotong menjadi beberapa bagian. Semua bertujuan agar saat dimasak bisa matang secara sempurna ke seluruh bagian. Bumbu biasanya dimasak duluan dengan air yang agak banyak dan barulah kepiting dimasukkan. Tujuannya agar air bisa membantu pematangan kepiting dengan cepat. Saat dimasak, wajan lebih baik ditutup agar matangnya bisa sempurna. Beberapa orang lebih suka jenis kepiting bakau karena memiliki rasa manis dan gurih alami. Perairan bakau membuat kepiting memakan daun bakau yang terurai, yang kaya akan asam amino dan mineral, sehingga berpengaruh pada aroma yang tidak amis. Otot yang terus menggali juga membuat daging lebih kenyal dan padat. Ekosistem Payau juga membantu metabolisme kepiting lebih stabil, sehingga daging lebih berkualitas dan lemak cenderung tidak berair. Bahkan, lumpur mangrove banyak mengandung mineral yang memunculkan cita rasa umami pada daging kepiting. Saya sukanya karena dagingnya manis. Daging kepiting itu manis, terus balance, bumbu-bumbunya itu terasa semuanya. Jadi enak. Di balik setiap sajian lezat kepiting bakau, ada tangan tangguh para pencari yang sabar menunggu perangkap semalaman di tengah pasang surut air. Tangan-tangan lincah beradu dengan capit kepiting yang membahayakan tak pernah menyurutkan semangat para pencari kepiting bakau.